Halo semuanya, kami dari kelompok Mie Ayam Jakarta ingin mempresentasiin hasil diskusi kami. Yang pertama-tama aku mau ngenalin anggota kelompok. Yang pertama ada Ilham Maulana, yang kedua ada Fatih Akbar, yang ketiga ada Banu Rizky, yang keempat ada Adi Saputra. Nah, di sini aku mau jelasin tentang model bisnis yang ada pada Mie Ayam Jakarta. Eh, Kalian pernah nggak sih menyadari bahwa tantangan terbesar dalam bisnis kuliner PNB ini tuh banyak banget, mulai dari produknya yang enak, antrian yang panjang, tapi pemiliknya tuh justru bingung kemana lari keuntungan mereka gitu. Biasanya tuh masalah ini tuh terjadi karena pembukuan yang berantakan, terus stok barang yang tiba-tiba habis, dan keputusan bisnis yang hanya mengandalkan feeling. Nah, hari ini kita akan membedah sebuah studi kasus nyata dari UMKM Nyayam Jakarta. Kita akan melihat bagaimana konsep manajemen seperti ERP dan SCM itu bisa menyelamatkan suatu bisnis tersebut gitu. Oke, sebelum masuk ke masalahnya tuh, mari kita pahamin dulu karakteristik bisnis yang sedang kita bahas, yaitu Mie Ayam Jakarta. Nah, objek studi kita tuh adalah sebuah usaha kuliner skala mikro yang memproduksi mie-nya itu sendiri atau homemade untuk menjamin kesegaran produk. Ini bukan sekedar bisnis jual beli, tapi itu ada proses produksi yang melibatkan bahan baku utama seperti tepung, telur, air, sayur-sayuran, dan lain-lain. Nah, secara operasional, bisnis ini tuh sudah cukup modern dalam menyalurkan penjualannya. Mereka tuh melayani dine-in, takeaway, hingga terdaftar di berbagai platform digital seperti Shopee Food atau GrabFood. Nah, namun karakter uniknya tuh adalah lokasi usaha yang berada di rumah pribadi dengan akses jalan yang cukup curam. Nah, yang menjadi tantangan sendiri tuh bagi pelanggan tuh jalannya yang curam gitu. Lalu bagaimana seharusnya bisnis seperti ini dikelola agar efisien? Dalam studi ini ada dua metode kunci yang digunakan, yaitu metode SCM dan ERP. Yang pertama SCM atau Supply Chain Management. Ini bicara soal aliran barang, mulai dari pengadaan barang, kemudian siapa suppliernya, dan harga-harga barangnya, hingga inventory management. Bayangkan, jika Anda tahu persis harga 1 kg tepung dan 1 kg tepung dapat dijadikan untuk beberapa porsi mie. Anda bisa menentukan titik pesan ulang atau reorder point agar tidak pernah kehabisan stok saat jam sibuk. Yang kedua, ERP atau Enterprise Resource Planning. Fokusnya adalah integrasi. Dalam konteks UMKM, ini berarti data penjualan harus terhubung langsung dengan stok dan keuangan. Jadi, setiap satu mangkok mie terjual, sistem otomatis mengurangi stok bahan baku dan mencatat pemasukan secara real time. Tujuannya adalah agar pemilik tahu profitabilitas yang akurat tanpa perlu menghitung manual di akhir bulan. Studi kasus ini membahas digitalisasi proses bisnis pada sebuah usaha kuliner di skala mikro yang memproduksi bahan bakunya sendiri. Masalah utama yang ditemukan adalah persamaan besar manual dan tidak terintegrasi. Berdasarkan analisis diagram fishbone, kelemahan terbesar terletak pada metode pengolahan. Tidak ada pembukaan keuangan formal sehingga keuntungan persis sulit dilacak. Selain itu, manajemen stok bersifat reaktif. Artinya, bahan baku baru dibeli saat stok benar-benar habis dan seringkali menghambat proses produksi. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang dibangun adalah sistem point of sale POS berintegrasi dengan konsep mini ERP. Aplikasi ini memberikan peran menjadi kasir untuk operasional cepat dan admin untuk manajemen data. Fitur kuncinya adalah penerapan bill of material atau manajemen resep otomatis. Jadi, ketika kasir menginput penjualan satu porsi mie, sistem secara otomatis menghitung dan mengurangi stok bahan mentah seperti tepung, daging, dan sayur.
langsung dari database inventaris. Ya, untuk prototipe ini kita ada dua admin dan kasir. Pertama kita masuk ke admin dulu ya, ke kasir dulu teman-teman. Kita login sini, global kasir atau dashboard. Untuk dashboard cuman mengetahui penjualan berapa penjualan hari ini, seperti mie ayam sudah terjual sebanyak 45 dengan pendapatan 54.000. Kemudian di sini untuk menu ini untuk pembelian, seperti contohnya si kasir ada yang beli, kita masukkan plus nanti masuk ke keranjang sini. Nah ini untuk notanya. Ini notanya nanti tinggal di print, tidak akan muncul notanya. Terus untuk selanjutnya saat pembelian ini pembelian bahan, misal ada bahan masuk, nanti kasir yang masukin bahan apa aja yang masuk yang dibeli. Misal kita contohkan sawi masuk, tes sawi cek tambah. Nah ini harganya seharusnya bisa dirubah-rubah ya, nanti harga berapa, stok berapa, diedit nanti. Nah contohnya seperti itu untuk sawi. Yang selanjutnya kita ke kasir, ke admin di sini ada dashboard, pendapatan berapa, pendapatan pada hari ini, terus grafik pada 7 hari, untung sama ruginya pada hari ini untuk inventory-nya berapa kira-kira yang stok yang udah low. Lanjut di inventory ada untuk penambahan, misal sawi habis balik kita tambahkan di sini, diedit, ditambahkan jeruk, diedit di atas sendiri. Ini untuk yang low, ke bawah untuk yang masih banyak. Terus ada menu ini untuk mengedit harga, semisal ada kenaikan harga, semisal menunya udah ganti lah apa gitu menu. Nanti ini untuk recap, misal habis ada pembelian ada kasir kan, pembelian kalau ada uang masuk itu tandanya depan 0, kalau uang keluar tandanya depan 1. Misal kita ada pembelian tadi, ada orang beli mie ayam berapa, nah ini detailnya seperti ini. Nah ini tuh print tadi untuk si kasir. Nah untuk penjualan juga ada detailnya juga, pembelian bahan, pengeluaran uang ada detailnya, pembelian bahan apa tadi yang dimasukin pada kasir. Nah ini untuk rekap penjualannya, bisa ikut bulan apa saja di sini begitu.